nakal atau pernah jadi korban remaja yang nakal, ya. Jadi memang ini adalah hal yang apa ya, kalau mau dibilang tidak bisa dihindari, tetapi sebenarnya kita bisa mengendalikan, teman-teman. Tentu ada alasan, ada sebab kenapa remaja itu nakal. Ya, tidak mungkin remaja nakal tanpa sebab. Semua ada sebabnya. Nah, kita hadir sebagai profesi kita masing-masing, tetapi kita yang punya kesempatan untuk belajar adalah sangat penting untuk kita memahami tentang perkembangan remaja ini, gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendekatan pastoral dalam merangkul remaja bermasalah. Ya, merangkul, asik bahasanya kan enak ya, merangkul remaja bermasalah. Ya, dari kenakalan remaja ini atau masa remaja ini saya mengambil satu sudut pandang yaitu adalah patologi sosial. Ya, patologi sosial atau kenakalan secara sosial atau kalau bahasa asingnya biasa disebut dengan ju, juvenile delinquency, ya, juvenile delinquency. Jadi bicara soal apa ya, kenakalan remaja secara kehidupan sosial mereka, gitu ya. Nah, teman-teman semua, kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita bicara tentang remaja, selalu ini patokannya kita mesti paham dulu. Remaja ini adalah masa peralihan. Jadi mereka bukan anak-anak, tetapi mereka juga bukan orang dewasa. Nah, masa peralihan ini kalau kita mungkin pernah belajar juga atau pernah ya pasti pernah membahas dalam masa-masa kita dulu di sekolah ataupun di kampus. Ini masa-masa yang nggak jelas dalam sebuah siklus kehidupan manusia. Ya, dibilang anak-anak, mereka sudah bukan anak-anak. Mereka bisa diberi tanggung jawab, mereka bisa diberi kepercayaan, ya, dan sebagainya. Tetapi secara mental, mereka belum siap terima kepercayaan. Mereka belum siap menerima tuntutan-tuntutan yang ideal. Gitu. Misalnya dalam sebuah keluarga, papahnya meninggal, misalnya tinggal mamahnya. Remaja bisa paham bahwa oke, saya sebagai anak pertama, saya harus bantu mama saya. Bisa. Tetapi juga tidak sedikit remaja yang justru akhirnya tidak sadar untuk membantu orang tuanya. Akhirnya dia hanya mengejar kesenangan belaka. Apakah itu adalah sebuah kecelakaan dalam sebuah keluarga? Tidak. Tidak juga. Kenapa? Karena ini memang fasenya remaja. Dibilang anak-anak bukan, nggak, mereka marah, nggak terima dibilang anak-anak, tetapi juga dibilang dewasa, juga belum juga. Gitu. Oleh sebab itu, kalau bicara soal remaja, nah ini dia. Seiring dengan peralihan yang mereka alami, muncul juga tuntutan-tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh remaja tersebut. Gitu. Tuntutan ini bisa dipandang sebagai kesempatan untuk mereka. Ya, ini pandangan kita orang dewasa ya. Setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan yang dipercayakan itu adalah batu loncatan atau batu pijakan seorang remaja untuk menjadi orang yang luar biasa di masa pemudanya nanti. Tetapi juga ada, karena banyaknya tuntutan, banyaknya tanggung jawab itu, akhirnya menyebabkan seorang remaja melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Apa? Tidak kuat. Nah, tindakan-tindakan itulah yang disebut dengan kenakalan remaja. Ya. Juvenile delinquency, kenakalan remaja. Nah, kalau kita lihat progresnya, teman-teman, kenakalan remaja itu makin lama makin meresahkan sebetulnya. Ya, kita ndak asing lagi dengan namanya geng motor yang isinya adalah remaja-remaja yang masih usia belasan, 12, 13 tahun. Saya ingat betul ketika sorotan media berita menyoroti waktu itu di Jakarta lagi gencar-gencarnya tentang geng motor, di mana salah satu syarat masuk geng motor tersebut adalah berani membunuh orang. Dan ketika polisi menangkap geng motor ini, menariknya mayoritas
anggotanya berisi pelajar SMP. Ya. Belum lagi bicara soal narkoba, belum bicara soal pacaran bebas, belum bicara soal tawuran, belum bicara bullying. Karena sekarang zaman IT, belum bicara tentang cyberbullying. Apa ya? Kalau kita lihat itu makin hari kenakalan remaja itu makin meningkat, gitu. Bahkan nggak heran juga atau nggak sedikit mungkin juga, mungkin keluar remaja Kristen juga ada terlibat di sini. Ah, eh, itu kan mungkin kalau remaja Kristen adalah remaja yang apa namanya jarang ke gereja gitu. Belum tentu teman-teman, belum tentu. Saya pernah tuh waktu di tempat saya bekerja yang lama, ada satu remaja aktivis pengurus komunitas remaja di gerejanya, tiap malam tuh balapan mobil di daerah Pik sana. Tiap malam balapan mobil. Mamahnya tahu nggak? Nggak tahu. Tiba-tiba ketika mamanya bangun mau berangkat kerja, mobil udah penyok aja. Ditabrakin mobilnya. Gitu. Coba. Nggak menjamin apakah itu adalah remaja aktif di gereja pelayanan, atau remaja yang hanya jemaat biasa, atau bahkan remaja yang tidak ke gereja sama sekali. Tidak jaminan mereka tidak lepas dari kenakalan remaja. Contoh kasus-kasus ini, teman-teman. Saya angkat 2 kasus ya. Saya angkat 2 kasus yang sempat mencuat. Ini kasus di daerah Surabaya. Ya, kasus pertama dan kasus kedua adalah kasus di daerah Jawa Barat. Ya. Contohnya di Surabaya. Ya. Di Surabaya. Sebagian kasus kenakalan remaja itu dipicu oleh media sosial. Sebanyak 101 anak di kota Surabaya, Jawa Timur yang putus sekolah serta terlibat tawuran dan kenakalan remaja lainnya. Ya. Sekitar 101 anak. Bolos massal, 71 pelajar SMK dari Bogor ditahan di Polres Banyumas. Ini ceritanya mereka mau ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah sana. Gitu. Apakah semua non-Kristen? Enggak juga. Gitu. Ya, hanya bedanya ya, teman-teman, remaja yang maaf kata ya, remaja yang pintar dengan remaja yang kurang pintar, bukan bodoh ya, kurang pintar, bedanya adalah kalau yang kurang pintar, itu kurang pintar nyembunyiin. Tapi kalau remaja pintar, pintar nyembunyi kenakalannya. Jadi kelihatannya nggak ketahuan. Tapi kalau mau jujur, ayo, harus jujur ya. Saya yakin, mereka pasti pernah melakukan kenakalan remaja. Apapun bentuknya, ya nanti bisa dilihat. Ya. Nah, yuk kita kenalan dulu yuk, apa sih sebetulnya dimaksud dengan kenakalan remaja, supaya kita bisa lebih dapat frame-nya nih, kenakalan remaja itu apa. Ada beberapa pendapat yang saya angkat dalam penjelasan saya malam hari ini. Yang pertama, kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar moral, norma, aturan, hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dewasa. Jadi penjelasan ini sudah clear, sudah jelas bahwa perbuatan mereka itu melanggar peraturan. Oke, kita lihat pendapatnya seorang psikolog yang bernama Kartini Kartono. Dia mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, dan ini merupakan penyakit, gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Nah, pengabaian sosial. Sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Jadi dari penjelasan Kartini Kartono ini kita makin bisa melihat, oh ternyata kenakalan remaja itu juga disebabkan karena mereka nggak diperhatiin secara sosial. Mereka hanya mendapatkan tuntutan tanpa adanya apresiasi. Teman-teman, kita mesti sepakat dulu, ketika kita bicara tentang lingkup sosial, tidak hanya berbicara soal pergaulan, teman bermain di kampung, enggak. Kita mesti ingat, lingkungan sosial pertama seorang anak adalah keluarga.
Ya. Jadi kalau dibilang di sini ada salah satu bentuk pengabaian sosial, itu juga bisa dari keluarga, masyarakat, teman pergaulan, dan sebagainya. Ya. Menurut Santrop, kenakalan remaja adalah kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi sebuah namanya tindakan kriminal. Gitu. Istilah kenakalan remaja sendiri berasal dari bahasa Latin juvenile delinquency, di mana juvelin berasal dari kata juvelinis, ya, yang artinya adalah anak-anak atau anak muda, ciri karakteristiknya pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, dan kata delinquency sendiri itu punya pengertian konotasi, yaitu adalah serangan atau pelanggaran atau kejahatan atau keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Nah, jadi kita bisa simpulin begini. Kenakalan remaja adalah tindakan atau perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja. Udah, setiap tindakan, setiap perilaku yang menyimpang dari hukum atau melanggar sebuah hukum, itu kenakalan remaja. Namanya kenakalan remaja, berarti yang melakukan adalah remaja. Ya, ini definisi sederhananya, teman-teman. Ya, nah, remaja ketika melakukan kenakalan, ya, itu tidak serta-merta tiba-tiba. Ya, nggak mungkin tiba-tiba remaja itu nakal. Tetapi selalu ada gejalanya dulu. Nah, selalu ada faktor pendorongnya dulu. Kenapa sih kalau kok sampai seorang remaja itu berani berbuat kenakalan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, emang gejala pertamanya apa? Gejala pertama adalah seorang remaja yang lebih suka menyendiri karena tidak disukai oleh teman-temannya. Ya. Beberapa film dari Amerika menceritakan tentang bagaimana remaja yang tertolak, bagaimana remaja yang mengalami kesendirian karena mereka nggak punya teman, dan akhirnya mereka berkembang, bertumbuh menjadi seorang psikopat. Ya, sebuah kasus penembakan di salah satu sekolah di Amerika yang menewaskan puluhan siswa lainnya, dan itu dilakukan oleh seorang siswa temannya sendiri. Kenapa? Karena hampir tiap hari dia mendapatkan bully karena rasisme. Gitu. Orang kalau remaja kalau dia nggak punya teman yang sehat, nggak punya komunitas yang sehat, maka pasti bisa mengarahkan pada kenakalan remaja. Gitu. Apalagi nggak punya orang tua yang menjadi naungan mereka, orang tua yang siap menerima mereka tuh apa adanya, yang bisa memberikan sebuah didikan, tetapi juga bisa memberikan suatu reward, gitu. Nah, remaja yang sendiri tidak punya siapa-siapa bisa menyebabkan emosi dalam dirinya itu menjadi tergoncang. Kalau kita bicara emosi, sebenarnya nggak cuma marah, ya, marah adalah bagian dari emosi. Tetapi emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa senang, ya, bisa biasa-biasa aja. Kalau sekarang istilahnya lah B aja gitu ya. Itu emosi, gitu. Jadi emosi tidak hanya berbicara tentang marah. Ya. Ini gejala pertama. Kenapa kok seseorang itu, seorang remaja itu melakukan kenakalan? Gejala yang kedua adalah seorang remaja yang suka menghindar atau kabur dari setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Gitu. Remaja yang tidak suka dengan tanggung jawab yang diberikan, ya, justru akan menghindar atas dasar tidak suka. Hal ini menyebabkan remaja tersebut menjauhkan diri dari lingkungannya dan mencari kesibukan yang lain. Gitu. Saya saya menyukai dunia pelayanan remaja, teman-teman. Saya menyukai dunia pelayanan generasi. Dan saya paham betul bahwa seorang remaja itu harus digencet sedemikian rupa, dipaksa sedemikian rupa,
untuk bisa menjadi orang yang strength, orang yang kuat untuk menghadapi realita kehidupan di masa depan. Tetapi jangan lupa bahwa seorang remaja punya banyak potensi yang sebetulnya mereka sendiri gak menyadari potensi itu. Gitu. Itulah sebabnya nggak salah juga ketika dalam komunitas Kristen atau gereja ya itu memberikan semacam tes-tes potensi sehingga kita bisa mengarahkan remaja itu kepada bidang atau minat yang mereka sukai sehingga ketika kita memberikan sebuah tanggung jawab untuk mereka kerjakan dengan sukacita. Teman-teman pasti merasakan dong ketika mengerjakan sesuatu yang kalian sukai atau yang tidak kalian sukai itu beda, ya kan? Kalau yang nggak sukai, ya ada yang penting asal jadi deh. Tapi kalau yang disukai yang kalian kerjakan, antusias bahkan nggak usah dikasih, minta malah kan, gitu karena seneng gitu. Nah remaja tuh gitu teman-teman. Hanya bedanya kita yang udah gede-gede, yang udah dewasa ini, kita udah ngerti tentang diri kita. Mereka belum paham. Kenapa? Karena mereka lagi masa pencarian jati diri. Lah, jati diri aja lagi dicari, apalagi soal potensi. Kita harus tolong mereka untuk mengerti itu. Oke, ya, itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga adalah seorang remaja yang suka mengeluh akan permasalahan yang ia hadapi karena tidak dapat ia pecahkan. Salah satu perkembangan kognitif pada remaja adalah remaja itu terlalu suka memikirkan banyak hal. Bahkan yang nggak penting pun dia pikirin. Gitu. Contoh ya. Enggak. 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu mahasiswi. Ko Alvin, ini itu tolong hubungin si A. Saya tanya, kenapa? Dia lagi nangis-nangis Ko Alvin. Aduh, kenapa nih? Akhirnya saya chat anak mahasiswa itu. Kamu kenapa? Saya gitu. Kamu ada masalah apa? Iya, Ko Alvin, saya lagi stres nih. Saya nggak kuat. Gitu. Loh, kenapa? Coba cerita. Kenapa? Iya, saya stres. Mama saya hari-hari ini kerja nggak dapat duit. Loh, itu kan urusan orang tua. Remaja pikirin studi kamu, pikirin tentang perkuliahan kamu. Ya enggak salah sih bantu orang tua, tapi ngapain dibawa stres sampai nangis-nangis gitu maksud saya. Tapi itu remaja. Perkembangan kognitifnya membuat dia itu apa yang dia lihat, dia pikirin semuanya. Apalagi kalau misalnya orang itu introvert. Aduh, udah introvert, perasa, ya kan, baperan lagi. Aduh, sudah tuh. Mungkin pot tanaman pecah aja bagi dia bisa kiamat tuh gitu. Remaja kan gitu, lebay pikirannya. Maka nggak heran, remaja itu banyak mengeluh. Kak, tolonglah Kak, tolong saya gitu. Kalau kita kan enggak, kita yang gede-gede kan, oh masalahnya ini, oke. Strateginya begini. Oke, jalan keluarnya begini. Kita bisa memprediksi itu. Remaja belum tentu bisa. Nah, orang kalau udah remaja, seorang remaja banyak masalah, banyak keluhan, dia nggak punya tempat cerita, dan dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya apa? Mencari pelarian. Pelarian yang apa? Yang sifatnya adalah having fun, penerimaan, ya kan? Akhirnya nggak heran banyak remaja yang coba-coba pakai lem kuning, atau ya lem ibon disedot ngefly, gitu. Gejala yang keempat, remaja yang suka berbohong. Nah, nggak salah dengan kita harus mengajarkan remaja untuk menjadi remaja yang bertanggung jawab. Oh iya pasti. Tetapi ingat, mereka juga suka berbohong. Nah, remaja yang suka berbohong nggak jauh dari kenakalan remaja. Kenapa? Dia pasti tahu bahwa kalau dia bergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas yang salah, pasti orang tuanya marah. Nggak ada kan orang tua yang, wah nak,
Bapak bangga sama kamu. Kamu hebat jadi begal. Wah, luar biasa. Gak ada kan Bapak gitu kan? Gitu. Tapi supaya nggak ketahuan, supaya tetap punya komunitasnya, dia bohong sama orang tuanya. Dari mana kamu? Biasa. Gereja, asik. Padahal gejala berikutnya, seorang remaja yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya. Ya, ini udah pasti. Kalau udah suka menyakiti, ya mengganggu, ya pasti itu adalah tindakan-tindakan yang tidak tepat atau tidak baik. Gejala yang keenam adalah seorang remaja yang menyangka atau menilai bahwa semua guru di sekolah itu bersikap tidak baik dan menghambat dirinya. Gitu. Ini sangat penting atau peranan penting bagaimana seorang keluarga atau dalamnya adalah orang tua mengikuti perkembangan pendidikan anaknya di sekolah. Gitu. Makanya dalam dunia pendidikan, keberhasilan seorang siswa itu tidak bergantung hanya pada guru, tetapi guru, orang tua, dan muridnya itu sendiri. Gitu. Jadi kita nggak boleh nyalahin sekolah kalau anaknya nggak benar, sedangkan touch atau sentuhan dari orang tuanya itu kurang banget, nggak bisa. Orang tua mesti bekerja sama dengan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan untuk melihat perkembangan pada diri seorang remaja. Dan yang ketujuh adalah gejala yang ketujuh, remaja yang tidak dapat memusatkan perhatiannya. Ya. Suka berfantasi, idenya liar, suka dengan expose, gitu. Ya, ini gejala-gejala. Saya kasih ada 5, 6, 7 gejala perilaku kenakalan remaja. Ya. Sekarang kita lihat jenis-jenisnya kenakalan remaja. Ya, jenis-jenisnya kenakalan remaja. Saya mengutip penjelasan dari seorang tokoh psikolog bernama Wright. Ya, ada 3 jenis kenakalan remaja, yaitu adalah neurotic delinquency, ada unsocial delinquency, dan pseudosocial delinquency. Kalau neurotik, ya, dari kata neuron, ya, ini merupakan ciri-cirinya ya, kenakalan remaja yang sifatnya pemalu, perasa, suka menyendiri, gelisah, dan merasa rendah diri. Gitu. Nah, umumnya remaja yang punya tipe atau jenis kenakalan neurotic delinquency ini, ketika mereka melancarkan aksi kenakalannya, mereka itu biasanya tindakannya ya, satu, mencuri. Gitu. Mencuri itu butuh skill loh, ya kan? Jambret itu butuh skill. Bagaimana cara kerja tangannya cepat? Gitu. Wah, nggak tahu kan. Neurotik, ya. Mereka cenderung melakukan kenakalan seperti mencuri dan melakukan tindakan-tindakan agresif secara tiba-tiba tanpa alasan. Kenapa? Karena mereka punya khayalan dan fantasi sendiri. Itu sebabnya kaitannya dengan otak, neuron, neurotik delinkuensinya. Suka nonton film-film film-film gitu, sehingga akhirnya dipraktekin dalam sebuah kehidupan. Ini kita kok cepet banget ya perasaannya. Neurotik yang kedua adalah unsocial delinquency. Ya, jenis kenakalan ini itu disebabkan oleh keinginan remaja untuk melawan kekuasaan seseorang. Jadi adalah bentuk dari pemberontakan. Mereka biasanya memunculkan rasa permusuhan atau dendam, gitu. Nah, remaja yang punya kenakalan jenis ini, ya, mereka biasanya tidak membutuhkan pujian atau hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Malah mereka menyalahkan faktor lingkungan, menyalahkan orang lain. Gitu. Contoh, apa dasar kamu melakukan pelecehan seksual terhadap wanita ini? Kalau dia tipenya adalah ansosial, ini ya teman-teman, mereka jawabnya gini,
Ya suruh siapa dia pakai rok mini? Loh, gitu. Jadi menyalahkan korban, gitu. Menyalahkan korban. Kenapa kamu berbuat hal yang kenapa kamu ngambil barang punya si A? Ya suruh siapa, Pak? Barang itu ditaruh di atas meja. Ya saya ambil. Dia nggak merasa bersalah. Unsocial delinquency. Kalau pseudososial, nah, kenakalan jenis ini membuat remaja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompok atau geng di mana ia menjadi bagian di dalamnya. Gitu. Nah, remaja yang melakukan kenakalan ini, ya, pseudososial ini, itu sebetulnya nggak pengen jadi orang nakal. Tetapi karena anggapan bahwa ia harus melaksanakan suatu kewajiban yang telah disepakati oleh kelompok di mana dia bergabung. Sebab kalau nggak ngelakuin dia bakal ditolak. Gitu. Nah, kenapa kok remaja akhirnya mau melaksanakan apa yang menjadi sebuah peraturan atau kesepakatan dalam kelompok itu? Karena menurut remaja itu kelompok di mana dia bergabung, dia itu merasa aman, merasa diterima, kebutuhan social acceptance-nya itu diterima oleh kelompok itu. Sehingga ketika ia dituntut atau suruh mengerjakan apapun, ia selalu siap sedia untuk memenuhi kewajiban yang ditugaskan kepadanya meskipun kelompok tersebut tidak diterima oleh masyarakat karena meresahkan. Jadi kebutuhan manusia sekarang udah nggak cuma primer atau sekunder lagi. Ada yang lebih primer, ada yang lebih penting daripada primer. Apa itu? Social acceptance. Penerimaan secara sosial. Ya. Akhirnya orang kaya akan berkata, untuk apa aku memiliki segalanya, tetapi aku nggak punya sahabat. Gitu. Orang miskin, mereka akan tetap bisa menikmati kehidupan dalam garis kemiskinannya selama dia punya komunitas yang sesama orang miskin. Kenapa? Karena sesama diterima. Gitu. Itu kenapa sebabnya mereka pseudosocial delinquency. Seandainya gereja bisa menciptakan social acceptance yang baik, yang menerima segala bentuk remaja, betapa hebat kegerakan remaja Kristen hari-hari ini. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri, gereja pun terkadang juga muncul sebuah gap, ya. Apalagi komunitas remaja muncul sebuah gap. Oke, sebelum masuk ke sini, mungkin ada yang mau bertanya jawab dulu. Saya stop share dulu. Ada yang ingin berdiskusi teman-teman? Berdiskusi dulu teman-teman sebelum kita lanjut. Pak, Oh, halo, ya. halo. Saya mohon izin bertanya. Oke, silakan. Ya, nama saya Thea. Mengapa remaja yang suka berfantasi liar atau tidak memusatkan perhatiannya itu dikategorikan sebagai gejala perilaku kenakalan remaja? Oke, Bukankah itu kayak kreatif gitu? terima kasih pertanyaannya, Tia. Memang karena imajinasi remaja itu adalah imajinasi yang liar, artinya itu bebas ya, remaja berimajinasi kan bebas. Ketika tidak adanya sebuah tempat atau tidak adanya sebuah sarana untuk sebagai bentuk atau kesempatan remaja itu untuk mengeksplorasi apa yang menjadi khayalan dia, maka pelariannya adalah ke arah kenakalan. Hari-hari ini lagi heboh, Indonesia lagi heboh dengan namanya moral. Apa sih namanya yang coret-coret itu? Mural. Apa? Mural, mural. Nah, itu. Sekarang saya bertanya, moral itu kenakalan atau kreativitas? Ajang kreasi. Pertanyaannya, ketika itu dilakukan dalam fasilitas umum, apakah hal itu adalah sebuah hal yang wajar? Gitu. Saya juga tidak mau terjebak dengan pertanyaan itu sebetulnya.
Moral itu ekspresi kreatifan remaja atau kenakalan. Saya juga tidak mau terjebak dengan pertanyaan itu. Tapi menurut saya, ketika seorang remaja mengekspresikan kreativitas dia, tetapi tidak mengerti etikanya, nah itu bisa dipertanyakan, kenapa kamu seperti itu? Dan kita bisa mempermasalahkan. Gitu. Tidak salah dengan moralnya. Kita nggak mempermasalahkan itu. Tetapi tindakannya, bahkan apa yang dia gambar, seperti gambar kepala negara yang ditutup maskernya di sini gitu. Loh, bukan melarang bukan melarang tindakannya, tetapi nggak etis seperti itu. Nggak boleh dong. Presiden kan lambang negara ya. Itu uh, dijadikan sebagai bahan moral yang seperti itu. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kok akhirnya remaja yang idenya liar, fantasinya liar, itu lebih merajuk pada kenakalan karena nggak punya fasilitas, gitu, nggak punya tempat, nggak punya sarana untuk mengaplikasikan dari kreativitasnya itu. Kira-kira demikian jawabannya, Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang, apa penyebab terjadinya kenakalan remaja? Kita bisa mengelompokkan menjadi 4 penyebab. Yang pertama adalah biologis, kedua adalah psikogenis, ketiga adalah sosiogenis, dan yang keempat adalah subculture delinquency. Ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang biologis, kenakalan yang dilakukan oleh seorang remaja karena faktor biologisnya terjadi karena melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau dalamnya adalah abnormal, atau juga melalui pewarisan kelemahan jasmani sehingga membuat remaja tersebut cenderung melakukan sifat-sifat kriminal serta diiringi dengan namanya penyakit mental. Gitu. Bagaimanapun, meskipun kenakalan remaja itu adalah berupa sifat atau tindakan atau karakter, tetapi bagaimanapun yang bicara soal gen, bicara soal keturunan, apalagi bicara soal keteladanan, itu pasti mempengaruhi perilaku si remaja. Itu tidak bisa tidak. Itulah sebabnya penting sekali orang tua ya itu memberikan sebuah pengaruh yang baik. Atau misalnya sebelum menikah pun dia harus benerin dirinya sendiri. Kalau enggak, ini bicara soal keturunan, bicara soal remaja. Gitu. Sama seperti yang saya katakan minggu lalu. Kalau enggak siap mendidik anak, kalau enggak siap menjadi teladan buat anak, enggak usah buru-buru nikah. Gitu. Karena efeknya panjang. Kalau memaksa diri kita menikah padahal kita enggak siap, bukan hanya soal moral kita jadi anjlok atau malu gitu ya, tetapi kita hanya menghasilkan generasi-generasi yang berantakan seperti itu. Ya, itu secara biologisnya. Kalau secara psikogenis, nah psikogenis apa sih? Kenakalan yang disebabkan oleh faktor psikologis atau sisi kejiwaannya. Ya. Nah ini, seperti faktor kecerdasan, ciri kepribadian, motivasinya, sikap yang salah, daya fantasi tadi ya, rasionalisasinya, konflik batin, dan sebagainya. Nah, dalam teori psikogenis, perilaku kenakalan remaja merupakan bentuk dari penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin
dalam menanggapi stimulus eksternal atau sosial dan pola keluarga yang patologis. Gitu. Contohnya apa? Menurut Kartono, bahwa 90% dari jumlah anak-anak yang melakukan kenakalan remaja itu berasal dari keluarga yang berantakan atau broken home. Jadi kenakalan itu bersifatnya tuh semacam pelampiasan gitu. Kesel lah sama orang tua, papanya tiap hari marah-marah terus, males di rumah. Nah, ini psikogenis ya. Remaja yang melakukan kenakalan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari teman-temannya serta prestasi sekolah yang rendah. Sebuah survei menjelaskan bahwa kurang lebih 30% dari remaja yang terbelakang mentalnya menjadi kriminal dan kurang lebih 50% dari mereka pernah mendapatkan hukuman polisi atau pengadilan lebih dari satu kali. Gitu. Nah, dalam hal ini masih kaitannya dengan psikogenis ya. Kelalaian orang tua dalam mendidik, kemudian tidak adanya kontrol secara terus-menerus, serta tidak ada berkembangnya disiplin bagi dirinya, menyebabkan seorang remaja mudah untuk terbawa ke dalam lingkungan sosial. Geng remaja. Ya, ini teori jadi psikogenis, jadi lebih kepada keadaan psikisnya. Teori yang ketiga, penyebab dari perilaku kenakalan remaja adalah teori sosiogenis. Nah, banyak para pakar sosiolog, ya orang-orang yang memahami atau mempelajari ilmu sosial, meyakini bahwa kenakalan remaja ini terjadi karena faktor sosiologis. Ya. Contoh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, nah itu punya pengaruh. Ya. Dalam ini gini, faktor kultur, budaya, dan sosial di mana remaja itu hidup ya, itu memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan seorang remaja. Bahkan budaya dan sosialnya, lingkungannya itu bisa mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial di tengah masyarakat. Itu. Haley dan Brunner menjelaskan bahwa kenakalan pada diri seorang remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Gitu. Percepatan pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan lingkungan dan sosial yang sangat signifikan. Sehingga ini pandangan Sutherland, dia mengatakan semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula pengaruhnya dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tersebut menjadi seorang kriminal. Jadi dapat dikatakan sederhananya begini, kenakalan pada diri remaja itu dikarenakan faktor pengkondisian bagi seorang remaja yang struktur jiwanya itu masih labil. Gitu. Oke, kita sudah memasuki waktu tanya jawab. Mungkin satu faktor lagi ya. Mohon izinnya ya, supaya tidak nanggung. Jadi faktor ketiga tadi adalah faktor sosiogenisnya, yang keempat adalah teori subkultural delinkuensinya. Subkultur budaya delinkuensi ini mengkaitkan sistem nilai, kepercayaan, keyakinan, ambisi-ambisi tertentu yang akhirnya memotivasi seseorang atau kelompok remaja menjadi berantakan, menjadi berandalan, dan berani bertindak secara kriminal. Kenapa? Untuk mengejar ini loh teman-teman.
untuk mengejar rasa hormat. Nah, penerimaan, prestis, dan sebagainya. Menurut teori ini, kenakalan pada diri remaja itu disebabkan adanya sifat-sifat suatu struktur sosial yang memiliki pola yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuent itu, atau remaja yang nakal itu. Ya, biasanya masyarakat itu memiliki sifat seperti populasi yang padat, status ekonominya penduduknya rendah, status sosial ya, kemudian kondisi fisik bangunan yang buruk, dan mengalami banyak disorganisasi secara familial, keluarga, dan secara sosial. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau berdiskusi dulu. Silakan teman-teman. Ini diamnya ini karena paham, bingung, atau tersesat sebetulnya. Kemana sebenarnya yang kita mau arahin? Itu. Ada rekan-rekan ingin bertanya atau berdiskusi dulu? Oke, Bro Michael, silakan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Masa remaja itu kan identik dengan masa badai ya Pak ya? Dan masa badai, yang disebut juga sebagai masa pencaharian identitas. Yes. Nah, apakah dalam masa-masa itu penyimpangan-penyimpangan itu boleh kita pandang sebagai eksplorasi remaja dalam mencari jati dirinya? Jadi butuh sesuatu yang salah begitu untuk menemukan yang benar. Oke. Apakah ini bisa aja kan sebenarnya begini, apakah kenakalan remaja itu bisa dikatakan sebagai hal yang normal ketika seseorang belum menemukan jati dirinya? Gitu. Tidak ada yang salah atau kita nggak bisa mengatakan seorang remaja itu harus benar, sempurna, nggak boleh salah. Enggak sih. Remaja itu bisa aja berbuat salah. Kenakalan-kenakalan itu bisa aja diantisipasi sebetulnya. Itulah sebabnya mereka butuh guided. Mereka butuh arahan. Utamanya mereka butuh model. Kita tidak bisa menyalahkan remaja yang nakal ketika tidak ada bimbingan. Kita nggak bisa menyalahkan remaja yang nakal ketika dia masih nggak paham-paham tentang dirinya sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Ajak dia kenal dengan dirinya. Gitu. Nanti ketika kita bicara soal peran gereja, saya ingin mengenalkan sebuah model konseling pastoral yang kita sebut dengan REBT. Itu lebih mengarah pada kecerdasan kognitif, arah bermainnya. Kenapa? Ini remaja. Remaja ketika dikatakan, kok kamu nakal? Dasarnya apa, Kak? Kakak berkata saya nakal. Mereka butuh sebuah reason, alasan. Kenapa kok sampai saya dibilang nakal? Karena ini adalah kreativitasku, ini adalah kemampuanku. Kenapa aku nggak boleh mengeksplor kemampuanku? Gitu. Jadi bukan karena apa ya? Oke lah, kita bisa pakai kata gini. Remaja nakal itu wajar. Oke? Tetapi bukan berarti boleh dipandang sebagai kewajaran. Jadi bagaimana dong? Nah, kita hadir, teman-teman hadir, dimanapun teman-teman berada, jadilah model yang baik buat mereka. Ajak mereka kenal dengan dirinya mereka sendiri. Ajak mereka untuk ngerti potensinya mereka. Gitu. Dengan mereka kenal diri sendiri, mereka tahu potensinya, ya kita dukung, kita bina, kita support gitu ya.
maka percayalah bahwa senakal-nakalnya dia tetap dalam wadah yang benar. Gitu. Berarti boleh kita anggap sebagai kewajaran tuh ya, Pak Alvin? Dibilang wajar, oke, tetapi bukan sebuah kewajaran. Wajar. Mereka pasti balikin juga begini, Pak. Bapak kayak nggak pernah muda aja, kayak gitu kan. Mereka balikin kayak gitu. Bapak kayak nggak pernah remaja aja, Pak. Apalagi kalau yang ngomong itu guru BK ya, itu lebih sakit lagi tuh. Jangan guru BK, pendeta pun boleh dibilang gitu kan. Kayak om yang bener aja. Gimana tuh coba. Prinsip dalam membina remaja itu cuma 2. Pertama, totalitas. Yang kedua, jadilah teman. Kalau kita jadi begini sama remaja, mereka pasti nolak. Karena kita mainnya begini. Itulah sebabnya kita judulnya apa? Merangkul. Kita jadi temannya dia. Jadi ketika kita ngomong dia salah, itu enggak sifatnya kamu, gitu. Tapi sifatnya apa? Merangkul. Saya kalau manggil mahasiswa di sini kadang-kadang ya, saya panggil apa? Bro. Loh, saya itu dipandang kayak bapaknya mereka, dia manggil bro. Sini bro, saya mau bicara sama kamu bro. Kedekatan. Oke? Setelah dekat, bimbing mereka secara totalitas. Ajar yang benar. Salah tegur ketika kita udah jadi sahabat untuk dia dan dia terima kita menegur kayak bagaimanapun dia tidak akan sakit hati. Gitu. Tidak akan sakit hati. Dari mana kok saya bisa tahu? Saya pengalaman. Gitu. Saya pengalaman. Bahkan saya pernah menampar seorang remaja karena berbohong. Wah, dia nggak terima. Dia mau lapor kakaknya yang orang Medan sana kerjanya preman lagi. Wah, dia mau lapor abangnya, dia mau lapor polisi. Gitu. Saya waktu itu sita handphonenya, saya baca-baca chatnya. Saya bilang, oh kamu lapor abangmu, saya bilang, ayo bawa sini abangmu, saya gituin sekalian. Padahal saya takut, tapi kan geber duluan kan, bawa sini abangmu, memang saya takut itu, padahal takut beneran itu. Saya tampar. Ketika anak itu lulus SMA, pertama kali dipeluk dengan tangisan adalah saya, dan dia cuma berkata, Alvin, thank you, terima kasih buat didikanmu. Kenapa? Karena saya total bimbing dia, dan yang kedua, saya merangkul dia. Gitu. Ketika kita berhasil menjadi teman, kita juga jadi model buat mereka. Mereka tidak mungkin bilang gitu, Bro Mike. Iyalah, kayak kakak ini nggak pernah muda aja. Iya, saya pernah muda. Saya juga nakal, tapi kan kamu nggak tahu kenakalan saya. Saya pernah di usiamu, tapi kamu belum pernah di usia saya, gitu kan. Memang nggak gampang, Bro Mike. Nggak gampang membina remaja. Seriously, itu nggak gampang banget. Tapi kalau kita tuh benar-benar serius untuk menyelamatkan mereka ya, apapun kita lakuin kok. Gitu. Semangat Bro Mike. Baik, terima kasih Pak Alvin. Sip. Saya dipanggil Pak tuh berasa tua loh. Nah, kalau Pak Roy boleh panggil Pak. Mari Pak Roy. Sorry nih Pak Alvin, nggak bisa nyalain kamera. Suara Pak Alvin putus-putus soalnya di tempat saya. Oke. Siap. Kalau tadi kita dengar dan lihat pemaparan, apakah pengetahuan yang belum lengkap akan tadi kan kalau mural itu kan karena kondisi dia mengekspresikannya belum nggak tepat, makanya itu kalau dibilang itu ekspresi liar tadi ya Pak. Ekspresi liar. Apakah itu salah satu yang membuat menjadi kita toleransi? Karena gini, Walvin, waktu itu saya pernah ada kasus begini. Seorang guru BK yang tidak bisa menerima anaknya dihukum dengan cara, saya guru olahraga, dengan cara saya gitu ya.
dengan cara saya. Kebetulan saya jadi guru piket saat itu, dan akhirnya guru BK ini punya prinsip gini, nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang nakal, dia cuma kurang dididik. Gitu ya. Nah, saya sudah mendapati dia berkali-kali, bukan dengan saya doang, dengan guru-guru yang lain pun sering ketangkep gitu ya. Akhirnya saya hukum, kebetulan itu emang wewenang saya sebagai guru piket. Akhirnya kita sebagai guru jadi debat kusir. Saya bilangnya bukan mencari solusi, karena ini debat kusir, karena dia tidak mau mematahkan statementnya bahwa orang ada yang nakal, kok emang nakal bagaimana. Tapi dia termakan teori yang nggak ada yang nakal, dia cuma kurang didik. Jangan terlalu keras, nanti dia membelot. Nanti dia malah pahit. Oh ya, pahit. Kalimat itu ya, yang saya ingat tuh. Pahit. Gitu. Makanya saya berpikir begini, enggak kok, saya dididik di dunia olahraga yang keras, saya nggak pahit. Malah saya jadi disiplin. Anak ini sudah ketangkep di berbagai guru yang lembek, tapi nggak jadi disiplin, malah jadi sembarangan gitu. Jadi gitu, maksudnya seberapa jauh kita mengambil kebijakan bahwa ini boleh, ini nggak boleh nih. Itu kan beda-beda. Jadi kayak tadi guru olahraga sama guru BP aja beda-beda punya pandangan. Betul. Nah itu ada nggak Pak standarnya gitu, standarnya supaya oh ini emang benar standarnya, ini nggak boleh, oh ini boleh, gitu. Makasih, Kelvin. Terima kasih Pak Roy. Memang susah ketika ada head to head, pembimbing ketemu pembimbing yang tidak sevisi atau tidak sepakat dalam cara mendidik. Sebetulnya Pak Roy, kalau kita mau lihat standarnya itu apa, semakin Pak Roy banyak membaca buku tentang membina remaja atau membimbing remaja gitu-gitu ya Pak Roy. Ada 10 buku yang Pak Roy baca, maka Pak Roy akan menemukan 10 standar. Gitu. Tiap penulis buku pasti punya sudut pandang masing-masing. Kenapa kok dia akhirnya bisa menulis cara mendidik remaja. Terus metode mendidik remaja, apapun judulnya, selalu mengatakan atau selalu mengerucut pada bagaimana sebetulnya langkah ideal dalam mendidik seorang remaja. 10 buku, 10 metode. Gitu kan. Nah, berarti standarnya apa? Tidak ada standar, Pak. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi mispersepsi dalam membimbing remaja? Itulah sebabnya kenapa sebuah lembaga organisasi mesti punya namanya SOP. Gitu. Atau standar dalam proses pembinaan siswanya atau dalam ini siswa ya Pak ya, dalam membina siswa. Tetapi SOP standar aturan-aturan baku itu akan hanya menjadi sebuah wacana Pak, atau ya mungkin kalau wacana terlalu ekstrim ya, tidak menjadi berfungsi dengan maksimal kalau kita ini sebagai pembimbingnya, sebagai gurunya, itu tidak berusaha mengenal si siswa itu. Gitu. Kenapa kok sampai dia nakal? Ada apa? Coba dipanggil. Kenapa? Kalau seandainya guru BP itu mengatakan, BK itu mengatakan, enggak boleh dikerasin, nanti anaknya apa itu kayaknya. Kenapa alasannya? Nah, dalam hal ini perlu juga adanya komunikasi antara guru BP atau guru BK dengan misalnya wali kelas atau dengan guru-guru yang ada dalam sekolah tersebut, sehingga punya sebuah persepsi yang sama tentang bagaimana keberadaan si siswa ini. Sama halnya yang saya lakukan ketika saya di STT Kumien ya Pak Roy. Kebetulan sekarang saya dipercaya juga untuk menjadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Ketika seorang dosen melaporkan kepada saya terhadap perkembangan suatu mahasiswa, saya pasti wawancara, ya tanya-tanya, saya kenalin dulu keluarganya bagaimana, pendidikan keluarganya bagaimana, lingkungannya. Saya pasti tanya-tanya dulu. Dan saya selalu membuat resume. Resume saya
tidak menjadi sebuah arsip dalam diri saya saja, tetapi resume itu akhirnya saya share kepada dosen. Dalam hal ini adalah kaprodinya. Bukan bermaksud mengumbar kesalahan atau kejelekan mahasiswa, tetapi biar sama-sama ngerti. Kalau nanti ada apa-apa dengan mahasiswa ini, baik saya, baik kaprodinya, baik dosen yang mengajar, itu bisa mengambil langkah yang tepat. Gitu. Memang ada hal-hal yang tidak bisa di-share secara umum. Betul banget sih. Tetapi kalau hanya sifat-sifat karakternya, saya rasa bisa dikomunikasikan. Yang penting ada kesepakatan dari para tim pengajar untuk yuk kita mencari cara bagaimana kita mendidik para pelajar ini menjadi pelajar yang tidak bermasalah di kehidupan dia. Tapi harus disadari Pak Roy, supaya nggak terlalu stres, harus disadari apa? Kita nggak bisa menjawab semua permasalahan. Gitu. Artinya ya sudah, kita hanya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan Pak Roy. Karena bagaimanapun keputusan dalam kehidupan seorang remaja ada di tangan dia. Kita nih guru, dosen, kemudian kakak-kakak pembina gitu. Itu hanya sebagai mentor, pengarah. Bukan sebagai decision maker-nya. Decision maker-nya tetap di dalam remaja itu sendiri. Gitu. Ya. Kira-kira demikian Pak Roy. Maaf kok, ini ada pertanyaan sambungan. Maksud gini, setelah kita akhirnya saya mundur gitu, saya minta maaf karena menghukum. Tapi dalam konteks dunia olahraga yang wajar, tidak ada yang fisik seperti apa. Tapi nyatanya anak ini akhirnya karena mendapat, karena si guru BP itu merasa pendapat benar gitu ya. Itu asumsi saya ya, itu asumsi saya kok. Jadi semua guru yang kena benturan sama dia akan jadinya jadi lembek karena nggak mau bermasalah sama guru BP. Seperti apa yang saya alami gitu ya. Akhirnya di ujung rapat kenaikan kelas anak itu nggak naik karena semua guru nggak mau naik, dia naik. Okay. Akhirnya guru BP itu nangis dengan alasan kalian nggak punya hati seperti Tuhan. Karena waktu itu kita di sekolah Kristen. Karena nggak semua gurunya Kristen, kita ini mendidik atau mau jadi seperti Tuhan Yesus? Kan saya bukan Kristen, maksud saya nggak tahu Tuhan Yesus siapa. Yang jelas saya ngasih tahu kalau ini wajar naik sesuai KKM saya naik, tapi karena attitude-nya tidak baik, kerja tugasnya tidak selesai, terus apa yang buat saya bisa naikin dia gitu. Nah ini yang maksud saya gini kok, ini dilema, saya sih melihatnya di tempat saya ngajar sekolah Kristen. Dilema antara kasih dan teguran keras yang tidak bisa diambil garis lurusnya karena tadi banyak metode yang tidak bisa jadi standar karena kalau 10 buku ya 10 standar, nggak ada acuan jelas. Jadi kekristenan ditaruh di tempat yang apa dibilang abu-abu ya nggak abu-abu tapi harusnya jelas gitu. Ini warna putih, ini warna hitam gitu. Jadi standarnya kalau nyampur atau ngeblur kita sebagai guru atau pendidik juga jadi bingung. Iya gitu. Itu kan jadi korbannya juga anak-anak juga. Tadi kayak Ko Alvin bilang, sedangkan Ko Alvin tempeleng untuk dia lulus, dia berterima kasih gitu. Nah, kenapa orang yang notabene belajar tentang psikologi seseorang, dia nggak bisa lihat sampai situ gitu. Malah karena ini ibu-ibu juga ya, agak susah juga hati ibu ya. Jadi agak nggak bisa lawannya Pak ya. Iya, karena waktu itu kepala sekolah bilang, nah aja. Ya, nih saya bilang gitu. Akhirnya sampai jadinya nggak naik kelas. Gitu. Itu yang saya sayangkan sih itu. Makanya saya nanya standar sebetulnya. Makasih Ko. Iya, siap Pak. Nah masalahnya kita tidak bisa nentuin standar itu Pak. Kecuali Bapak mengusulkan Pak. Mengusulkan pada pihak sekolah, kalau seandainya Pak Roy masih ada di sekolah itu ya Pak ya. Yuk kita bikin standar dalam membina siswa. Gitu. Bagaimanapun Pak Roy juga pasti menyadari ini. Kasih tanpa adanya didikan itu adalah hal yang salah. Yesus pun juga demikian loh. Yesus mengasihi manusia kan. Tetapi kalau kamu mau kalau kamu masuk dalam kerajaan surga, lewat jalan yang sempit itu.
berjuang juga. Jadi nggak cuma kasih, oke aku mati bagi kamu, kamu langsung otomatis masuk surga. Enggak loh. Dia adalah pribadi juga meneladankan itu ya Pak ya. Jadi menurut saya Pak, kalau memang misalnya masih bisa dibuat semacam standar di sekolah itu, buat saja Pak, diusulkan, dirapatkan, supaya menghasilkan sebuah standar. Dan tidak terjadi miskomunikasi atau mispersepsi seperti ini Pak. Gitu. Ya akhirnya pun kasihan siswanya juga, akhirnya tiba-tiba merasa aman, merasa jalannya aman-aman saja, lurus saja, dipotong karena ketidaktahuan dari si anak itu. Itu. Semangat Pak Roy. Oke, thank you Pak Alvin. Siap Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Atau masih pada istirahat ya? 1 menit lagi sih ya. Oke, Bro Mike, silakan. Iya, mumpung masih istirahat, Pak. 1 menit lagi. Menurut Bapak gimana, Pak? Trik bonding untuk remaja. Sebisa mungkin kan yang kita mau itu kan pendekatannya humanistik ya. Humanistik. Okay. Tapi kadang pendekatan yang humanistik itu dimanfaatkan realitasnya, Pak. Itu gimana menurut Pak Alvin? Sebetulnya mau pakai metode pendekatan apapun tidak masalah sih, Bro Mike. Tetapi begini, remaja itu kan masa pencarian, mencari figur juga sebetulnya mereka. Apalagi kalau misalnya orang tuanya tidak jadi figur yang baik, tidak jadi teladan yang baik. Meskipun mereka tuh adalah adalah masa transisi, atau kita bisa ngomong gini ya, remaja itu adalah orang-orang yang polos, tapi polosnya juga kadang-kadang polos yang, maaf kata, polos yang bodoh gitu ya. Apa ya, harusnya tahu itu nggak benar tapi masih dilakuin. Mau yang kayak gitu-gitu ya, Bro Mike. Ketika dia melihat orang yang begitu peduli dengan dia kan berpikir, terdistrak pikirannya, terganggu. Ini orang kenapa ya kok bisa begitu perhatian sama aku ya? Kok begitu bisa peduli sama aku ya? Gitu. Ini contoh real, Bro Mike. Sekarang kan lagi kuliah online nih, ya kan? Ada mahasiswa kan ada di berbagai macam daerah. Saya pernah mendapatkan ucapan terima kasih yang begitu menyentuh buat saya pribadi ya, dari seorang mahasiswa. Saya tanya, kok kamu bisa sampai berkata seperti ini terima kasihnya? Dia cuma balas gini, iya, karena hanya karena institusi ya, hanya Pak Alvin yang selalu menanyakan kepada saya, kamu apa kabar? Cuma tanya gitu loh. Itu mengubah pikiran dia, mendistrak pikiran dia. Gitu. Nah, waktu kita udah bisa masuk gitu ya ke area kehidupan dia. Kalau bahasa saya adalah kita ambil hatinya. Itu bahasa saya, ambil hatinya. Nah, mau pendekatan humanistik, mau pendekatan yang versi-versi yang lainnya, itu ngikutin. Fleksibel sekali. Gitu. Karena kita juga berhadapan dengan manusia lagi fleksibel. Berubah, dan tidak ada kestabilan dalam diri mereka. Menjadi susah kalau kita malah kita yang punya patok. Artinya kita punya standar. Itu malah susah. Akhirnya jadinya malah kita pilih-pilih, bro. Ini mah susah nih, percuma nih remaja ini, susah dikasih tahu. Udahlah, biar dia sama misalnya kakak yang lain, misalnya Kak Lisa. Biar sama Kak Lisa aja. Dah, kamu yang bisa dikasih tahu sama saya. Itu gara-gara kita punya standar. Gitu. Lebih baik apa? Nggak usah pakai standar. Kita terima mereka, kita bimbing mereka, kita dewasakan mereka. Gitu. Itu sharing saya, pengalaman saya dalam membina remaja selama
dari tahun 2001 sampai sekarang. Itu yang saya lakuin. Gitu. Dari tahun 2001 saya sudah terjun ke dunia pelayanan generasi dan itu sangat menyenangkan. Kira-kira demikian, Bro. Semoga menjawab ya. Ekletik ya jadi Pak ya. Apa? Campuran situasional ekletik ya. Betul. Betul. Oke. Case by case. Oke. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Oke, sip. Kita masuk sesi 2 ya. Mungkin tidak semua slide akan saya bahas, teman-teman. Tetapi karena waktunya juga tidak terlalu banyak, maka saya akan langsung kepada ini. Benar, ini penanggulangan secara umum saja, ya, bisa dilakukan di masyarakat. Mungkin kalaupun mau ya, teman-teman, saya bisa share materi saya buat teman-teman bisa pelajari ulang begitu ya, atau baca-baca ulang, baik yang slide PPT atau slide yang ketikan biasa ya. Nah, oke, mari kita bicara arah ini sekarang. Semoga 40 menit bisa selesai dan kita bisa berdiskusi karena ini adalah sebuah metode yang cukup menarik untuk bisa kita aplikasikan. Tapi mungkin bagi teman-teman karena ini adalah salah satu metode konseling pastoral dan saya pernah melaksanakan ini, jadi mungkin ada hal yang baru buat teman-teman. Ya, oke. Peran gereja dalam usaha merangkul remaja bermasalah. Selain pemerintah dengan serangkaian metode untuk membina remaja, maka keluarga dan gereja tentu juga memiliki peranan aktif dalam menangani remaja yang bermasalah. Gereja dalam hal ini adalah komunitas pemuda Kristen atau remaja Kristen perlu aktif terlibat dalam proses pembinaan remaja sehingga mereka tidak bertumbuh sebagai pribadi yang tidak bermoral dalam hidup bermasyarakat. Nah, sebagai kita ini sebagai konselor Kristen, kita perlu memiliki bekal atau pemahaman-pemahaman atau keterampilan-keterampilan dalam melakukan fungsi pastoral. Ada 6 fungsi pastoral, tetapi saya hanya ambil satu, yaitu adalah fungsi membimbing. Ya, fungsi membimbing. Oke, belum nyampe sini teman-teman. Di slide saya belum nyampe sini ya. Oke, membimbing. Membimbing itu artinya adalah kegiatan yang penting dalam kegiatan menolong dan mendampingi. Perhatikan kata menolong dan mendampingi. Itulah membimbing. Jadi membimbing berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar hanya kasih knowledge, pengetahuan, sharing. Tetapi kalau namanya membimbing ada satu kata yaitu adalah mendampingi. Pembimbing seorang pembimbing Kristen atau konselor Kristen melakukan bimbingan terhadap konselinya dalamnya adalah remaja dalam memilih atau sebuah keputusan berkaitan dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi kita ngajak remaja itu berpikir untuk masa depannya dia, bukan masa depan kita ya, masa depan si remaja itu sendiri. Nah, dalam proses membimbing, konselor juga memberikan pemahaman berbagai resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap setiap keputusan yang akan diambil oleh konseli tersebut atau oleh si remaja tersebut. Tetapi perhatikan baik-baik. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh konselor Kristen. Seorang konselor Kristen ketika dia menjalankan fungsi membimbing, mereka tetap tidak bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil oleh konselinya. Itu berarti pengambilan keputusan tentang masa depan ataupun mengubah ataupun memperbaiki tingkah laku tertentu tetap di tangan si remaja. Itu sebabnya kita mainnya sekarang adalah REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Ya. REBT
ya, rasional emotif behavior therapy ini merupakan teknik konseling ya yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku si konseling. Gitu. Menurut Albert Ellis ini adalah tokoh yang menciptakan teori ini, menyadari bahwa emosi manusia dalam remaja, emosi, perilaku, pikiran itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika konselor menggunakan teknik ini, ketika teman-teman menggunakan teknik ini, perlu diingat bahwa emosi dalam diri manusia itu penting, tetapi kognitif seseorang adalah sumber berbagai masalah psikologis. Ya. Dalam hal ini, konselor perlu memberikan bantuan kepada remaja yang mengalami sebuah peristiwa, artinya masa lalunya ya, sehingga remaja itu memerlukan namanya konseling. Konselor perlu membantu bahwa perasaan yang muncul dalam dirinya tidak diakibatkan oleh peristiwa apapun, tidak diakibatkan oleh orang lain yang terlibat dalam sebuah peristiwa, tetapi dikarenakan pikirannya yang berkembang. Jadi kita kembali pada bagaimana remaja berpikir. Gitu, ya. Ketika konselor menggunakan teknik ini perlu mengingat bahwa emosi dalam diri manusia itu penting, tetapi kognitif seseorang adalah sumber dari berbagai masalah psikologis. Nah, REBT ini melandaskan konsepnya pada sebuah teori yang mengatakan mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang fleksibel dan rasional, perubahan yang lebih adaptif dari konsekuensi perilaku dan emosional dapat terjadi. Jadi REBT ini akan menolong remaja untuk mengubah keyakinannya yang nggak masuk akal, irasional itu yang nggak masuk akal, menjadi sebuah keyakinan atau nilai yang bersifat fleksibel dan masuk akal. Sehingga perubahan yang dialami itu bisa lebih adaptif, bisa lebih menyesuaikan ya dari konsekuensi perilaku dan emosional yang terjadi di dalamnya. Tujuan utama dari teknik ini menurut Bradley adalah membantu remaja dalam memperjuangkan unconditional self-acceptance, penerimaan diri tanpa syarat, unconditional other acceptance, penerimaan orang lain tanpa syarat, dan unconditional life acceptance, atau penerimaan hidup tanpa syarat. Nah, berbicara tentang REBT, maka ada sebuah implementasi model yang mendekati, yaitu adalah model A, B, C, D, dan E. A itu adalah activating event, kejadian pengaktif, ada belief, ada consequence, ada dispute, dan ada effects. Mari kita lihat satu persatu. A atau activating event ini adalah di mana merupakan situasi atau kejadian yang menimbulkan keyakinan dalam diri seseorang. Ya. Situasi atau kejadian yang menimbulkan keyakinan dalam diri seseorang sehingga berani berbuat demikian. Itu sebenarnya saya katakan, tidak ada remaja yang nakal itu tanpa sebab. Mereka selalu punya sebab kenapa mereka menjadi orang yang nakal. Contoh, sebuah kejadian yang terjadi atau disimpulkan terjadi, baik terjadi secara internal atau dialami diri sendiri, atau bahkan eksternal, dialami oleh orang lain. Ya kan? Dia melihat
dia jadi saksi matanya. Ya. Dia mempelajari kisah hidup orang lain. Atau juga bisa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masa lalunya. Gitu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan seorang remaja memiliki pemahaman nilai atau pemahaman-pemahaman sehingga mereka dengan yakin akan setiap perilaku yang dia lakuin. Nah, berarti berkaitan dengan activating event ini, seorang konselor perlu memahami mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam diri si konseli itu, terutama dalam diri remaja, ya, termasuk bagaimana persepsi yang dimiliki oleh remaja terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, itu dia. Ya, ingat bahwa kita tujuannya adalah 3 tadi. Penerimaan diri tanpa syarat, penerimaan orang lain tanpa syarat, dan penerimaan hidup tanpa syarat. Oke. Itu activating event. Kemudian yang B adalah belief. Ya, belief. Belief berbicara tentang apa yang dia percayai, ya, nilai yang dia yakini. Ada 2 jenis kepercayaan, adalah kepercayaan yang rasional dan kepercayaan irasional, ya. Keyakinan rasional adalah keyakinan yang realistis atau masuk akal dan dapat didukung oleh bukti-bukti. Sedangkan keyakinan irasional merupakan keyakinan yang tidak realistis dan seringkali berdasarkan pada absolutistik mas atau keharusan mutlak gitu. Nah, kalau keyakinan rasional itu biasanya bersifat tidak kaku dan logis. Artinya dia bisa beradaptasi terhadap hal-hal yang baru serta bisa membantu remaja itu untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup dia. Tetapi kalau keyakinan yang irasional, ya, itu bersifat kaku dan tidak membantu konseli atau remaja itu untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya keyakinan irasional yang dimiliki oleh remaja itu lebih ke arah merendahkan diri atau menyalahkan orang lain. Gitu. Ya. Itu belief B. Yang C adalah consequence. Jadi dari apa yang dia dari kejadian-kejadian pengingatnya melahirkan sebuah kepercayaan, ya, dari sebuah kepercayaan ini maka melahirkan sebuah konsekuensi. Artinya merupakan bentuk luapan dari sebuah keyakinan yang dimiliki oleh konseli terhadap kejadian pengaktif yang diwujudkan oleh perilaku. Ya. Umumnya konsekuensi ini yang membuat konseli atau remaja itu mulai mencari seorang konselor untuk membantunya. Udah kena dampaknya kan, konsekuensi dari perilakunya yang dia yakini kan. Jadi mulai cari untuk curhat. Gitu. Ya. Bradley mengatakan bahwa emosi negatif yang seperti kekhawatiran, kesedihan, penyesalan, dan kesusahan merupakan sebuah respon yang sehat. Sementara kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan merasa terluka adalah respon yang tidak sehat. Gitu. Ya. Itu konsekuensi. Lalu dispute. Dispute ini dia mengarah pada belief dan mengarah pada efek. Ya. Dispute ini artinya konselor kita ini melakukan pertentangan. Jadi kita bisa mendebat, bisa memperbedakan, dan mungkin kita perlu mendefinisikan supaya kita melawan pemahaman yang dimiliki oleh remaja itu. Ya kan? Ingat ya, remaja nakal karena punya alasan. Nah, kita dispute, dikonfrontasiin, didebatin, gitu.
Karena konselor juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membahas mengenai keyakinan irasional yang dimiliki oleh remaja dan membantu mereka untuk dapat membedakan antara keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasional. Ini kan mainnya kan di otak semua nih, pemahaman semua nih. Gitu. Nah, setelah kita melakukan dispute, konfrontasi ya, kita bisa melihat E-nya, efeknya sekarang apa? Kalau dispute-nya berhasil mempengaruhi konseli atau remaja sehingga mereka itu mengubah pola pikirnya, ya, maka efeknya adalah perasaan dan perilaku yang dimiliki remaja itu berubah. Gitu. Nah, itu case by case juga nih, teman-teman. Ya. Satu sisi bisa berubah. Sisi yang lain, karakter yang lain, ulang lagi dari awal. A, B, kepercayaan salah, ini kita selidiki ya. A ini kita selidiki. B-nya itu adalah kita melihat apa yang dia yakini, kita buka konsekuensi dari yang dia pahami itu apa. Jadi kita lawan belief-nya mereka, kita lihat efeknya apa. Kalau gagal, ulang lagi, dalamin lagi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, ya kan? Nah, dari teknik ABCDE ini, maka kita bisa merumuskan how to do. How to do. Bagaimana melakukan REBT terhadap seorang konseli remaja. Yang pertama adalah mengakses self-talk pada konseli. Berbicara pada diri sendiri. Di mana kita bisa mengarahkan remaja untuk membicarakan mengenai presenting issue atau masalah yang dihadapi. Ya, di sini berarti kita memberi kesempatan pada remaja untuk mengungkap kejadian-kejadian yang sudah dialami dan konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan hari ini. Gitu. Jadi biarkan remaja itu menceritakan secara utuh dan lengkap apa yang dia alami, sehingga kok dia bisa berbuat demikian. Yang kedua, menentukan keyakinan yang mendasari si konseli atau remaja Kristen ini. Dari self-talk tadi, ya, pembicaraan masa yang dialami itu, maka kita berusaha menemukan apa yang menjadi kepercayaan. Dalam ini kita mencari B, tadi belief-nya itu. Ya. Dari A kita sudah mengakses, dari B kemudian yang kedua adalah kita menentukan B-nya, yang ketiga membuat kesepakatan terhadap remaja itu mengenai suatu keyakinan yang lebih rasional. Nah, disinilah nasihat itu masuk. Perdebatan itu kalau diperlukan masuk. Kita lawan pemahaman mereka. Jika keyakinan dimiliki oleh remaja itu bersifat irasional, maka perlu dibuat kesepakatan dengan keluar mengenai keyakinan yang lebih masuk akal dan tepat. Ya. Nah, setelah bikin kesepakatan, maka berikutnya adalah melaksanakan rasional emotive imagery atau RAI, di mana kita melakukan RAI ini untuk memastikan bahwa konseli atau remaja itu sudah memahami bagaimana cara teknik konseling ini diaplikasikan dalam proses konseling, gitu. Ya, memang secara etikanya ketika kita bicara tentang konseling, seorang konseli itu berhak tahu apa yang bakal mereka alami dalam melakukan proses terapi konseling. Ya. Yang kelima yang kita bisa lakukan adalah memberikan tugas kepada konseli untuk dilakukan. Ya. Kita bisa memberikan mereka tugas untuk melakukan tadi terhadap masalah yang dihadapi konseli sebanyak 3-5 kali setiap harinya, misalnya seperti itu. Supaya apa? Supaya menolong dia untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang rasional, pikiran yang baru. Baru setelah itu kita bisa memberikan konsekuensi positif. Di mana konsekuensi positif ini adalah istilah sebagai bentuk penghargaan.
kepada remaja untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berhasil mengerjakan tugas yang diberikan oleh konselor. Konsekuensi negatif juga perlu, ya, di mana mereka melakukan hukuman terhadap dirinya sendiri dikarenakan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kita lihat langkah ini pun, kita melihat akan adanya namanya didikan. Sebuah tanggung jawab, yaitu adalah poin 6 dan poin 7. Di mana kita memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengapresiasi dirinya karena berhasil melaksanakan tugas yang diberikan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada remaja untuk menghukum dirinya sendiri, ya, karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tentu reward atau punishment yang dikerjakan oleh si konseli atau remaja tersebut harus tetap dalam pengawasan si konselor. Gitu. Oke. RIBT dinilai efektif dalam mengurangi perilaku-perilaku negatif pada anak dan remaja. Meskipun teknik ini sebetulnya punya sebuah kelemahan, ya, tetapi minimal dengan adanya teknik ini, teman-teman, kita bisa membantu mereka untuk mencari penyebab kenapa mereka berperilaku negatif. Kemudian kita bisa tahu apa yang dia yakini, ya, dan kemudian kita bisa mendistrak pikirannya dengan perdebatan-perdebatan yang ada, sehingga kita bisa mengubah pemikiran mereka yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Oke, mari kita diskusi. Sekian presentasi dari saya. Teman-teman yang ingin bertanya sangat diperbolehkan. Terima kasih. Pas ya, 40 menit ya, 20-40. Kok mau nanya? Ya, boleh. Iya. Jadi contoh nyata pikiran yang irasional dan yang rasional itu apa? Yang Oke. umum ditemui. Kenapa kok misalnya ada remaja ditanya gini, kenapa kamu kok mau bergabung dengan kelompok yang tidak jelas begitu? Maksudnya geng motor gitu ya. Salah satu self defense-nya atau pemikiran irasional ada begini. Jelaslah orang itu adalah keluargaku. Aku diterima oleh mereka. Mereka menerima aku tanpa syarat. Benar kan? Tapi kan itu irasional. Kenapa? Karena bisa dilihat pada konsekuensinya dari apa yang dia miliki, apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini. Jadi misalnya jadi suka melawan, suka pulang malam larut, bohong sama orang tua, ya kan? Nah, pikiran-pikiran itulah yang mesti kita distract, yang mesti kita ganggu dengan masukan atau pikiran yang rasional. Gimana lawannya? Iya, mereka terima kamu, tapi kamu sadar enggak hidupmu tuh jadi amburadul. Kamu jadi jarang mandi loh misalnya. Ya kan? Kamu gara-gara suka kumpul dengan teman-teman kamu kayak gitu, kamu jadi jarang makan loh. Lihat badanmu sekarang. Udah kurus, kelihatan tulangnya doang, nggak semangat gitu-gitu. Jadi diganggu pikirannya. Dari yang irasional menjadi rasional. Coba kalau kamu keluar, kamu nggak punya komunitas itu. Kamu coba deh ke lingkungan gereja. Atau yuk tak kenalin yuk ke komunitas Kristen misalnya gitu. Kamu akan berubah. Kamu akan jadi lebih baik. Kamu jadi orang disiplin. Gitu. Jadi bahasa sederhananya begini loh. Mempengaruhi. Kita menyodorkan pemikiran rasional terhadap pemikiran irasional dimiliki oleh seorang remaja. Gitu. Nangkep deh ya gambarannya? Nangkep kok, makasih. Oke, sip. Mungkin teman-teman yang lain? Silakan.
Kalau mau berdiskusi sangat menyenangkan diskusi yang terjadi pastinya ya. Ada yang mau diskusi? Ya, ada yang manggil nih. Pak, gitu. City Life Junita. Ini cuma absensi atau untuk manggil Pak gitu? Ngomong aja, Sweetie, supaya bisa enak jelasinnya. Ada nggak sih orang nakal emang gen? Maksudnya orang nakal karena gen? Faktor turunan begitu, Pak. Mungkin maksudnya. Faktor keturunan. Bisa saja terjadi. Fusi ya, Pak ya? Gimana? Multi generasi, fusi. Fusi. Bisa aja itu terjadi. Kalau ya ini memang tidak mutlak. Kalau bapaknya maling, ya, kalau bapaknya maling, memang tidak menjamin anaknya jadi maling. Tapi potensi besar jadi maling bisa. Gitu. Ya, bisa. Saya jadi ingat nih pasangan suami istri di Jogja. Di Yogyakarta. Saya pernah ketemu pasangan suami istri yang sudah menikah. Iya, pasangan suami istri sudah menikah ya. Maksudnya dia punya anak 3, cowok semua. Setelah dia kesaksian. Saya bersyukur punya anak cowok semua. Kenapa? Karena dulu masa muda saya nakal. Saya waktu masa muda itu saya ganteng, kata orang itu. Dan saya punya banyak pacar. Dan setiap kali pas saya pacaran, pasti melakukan hubungan seks. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Ketika saya menikah, ya, saya nggak mau punya anak perempuan. Supaya anak saya nggak dinakalin. Aduh. Ya kan? Jadi tidak memungkinkan, tidak mungkin tidak kenakalan yang dilakukan oleh orang tua itu bisa turun ke anaknya. Gitu. Tidak bisa tidak. Tentu faktor-faktor eksternal itu lebih panjang, tetapi perhatikan baik-baik. Ilmu kesehatan mengatakan bahwa 85% setiap keputusan diambil itu bersumber pada dirinya sendiri. Pemahamannya, ya. Kemudian konsep berpikirnya, keyakinannya tadi. Ya kalau dilihat dari apa namanya? Orang tuanya gitu. Ya. Bisa aja, tidak menutup kemungkinan gen itu juga pengaruh terhadap kenakalan remaja. Gitu. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Robin. Penelitian dilakukan pada tahun 1986 mendapatkan ya bahwa kenakalan dilakukan oleh seorang remaja itu dikarenakan faktor neuron. Ya. Karena
neuronnya, pola berpikirnya, ya kan? Pemahamannya, kecerdasannya. Itu yang akhirnya dikatakan sebagai faktor gen. Kenapa? Kalau kinerja neuron kan dari orang tua. Bagaimana orang itu orang tua mendidik anaknya, ya kan? Itu. Kenakalan remaja akibat adanya masalah neurobiologis sehingga menimbulkan genetik yang tidak normal. Gitu. Itu pun yang mengatakan adalah orang sosiologi, orang yang mempelajari ilmu sosial. Gitu. Ya. Demikian kira-kira jawaban Sweety. Semoga menjawab pertanyaan kamu. Ya. Mustahil berubah dong Pak kalau udah gen. Ini REBT teknik paling jitu Pak. Menurut saya iya, karena kita kan karena kita menghadapi dengan pikiran. Neuron kita lawan dengan neuron. Gitu. Pemahaman kita lawan dengan pemahaman. Jadi kita ngajak mereka berpikir gitu. Kalau tanya paling jitu, ya mungkin bisa ya dan bisa tidak. Karena sebetulnya ada sekitar 40 teknik konseling dalam menolong konseling. Gitu. Ya mungkin bisa aja yang psikoanalisis, mungkin bisa aja yang behavioral, ya. Tetapi mereka lebih ngacu pada peristiwa masa lalu. Gitu. Kalau REBT enggak. Kenapa saya memilih REBT? Karena saya berhadapan dengan remaja. Apalagi remaja zaman sekarang itu kan pintar-pintar. Ya kan? Baik itu pintar dalam dunia akademik atau pintar dalam menutupi segala sesuatu. Jadi ya kita lawan dengan kecerdasan kita juga. That's mean kita sebagai konselor Kristen, kita sebagai guru, sebagai pembina, kita juga mesti banyak belajar. Supaya kita bisa mempengaruhi remaja yang kita pimpin, yang kita bina. Demikian, Sweety. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Thank you. Ada lagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau sharing? Oke. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host. Ya. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini ya, rekan-rekan. 3 kali kita berjumpa dan sangat menyenangkan bisa ada di tengah-tengah komunitas ini. Thank you. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Alvin untuk penjelasannya. Mungkin barangkali masih ada yang mau tanya nih, saya kasih kesempatan untuk 1 orang penanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan ini. Terima kasih Pak Alvin untuk kebersamaan kita selama 3 pertemuan. Kita kasih reaction dulu teman-teman untuk Pak Alvin. Oke, mungkin di sini lebih banyak panggil Ko ya, Ko Alvin. Ya, Ko Alvin aja. Terima kasih Ko Alvin. Semoga nanti ke depannya kita bisa terus menjalin relasi dan kerjasama. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ke Ko Alvin, bisa nggak Ko lewat WA begitu? Sangat diperbolehkan. Handphone saya aktif 24 jam kok. Siap. Baik. Atau gimana? Saya share nomor di chatbox atau bagaimana nih? Boleh kok. Oke. Di chatbox juga boleh. Nah, itu adalah nomor WA saya.